kaki tulangnya keropos karena sudah kekurangan satu hal, yaitu kalsium. Kalsium itu adalah salah satu unsur dari 144 unsur tadi. Berikatan dengan sulfur, fosfat, besi menjadi tulang. Begitulah ternyata cara Tuhan mengikat atau membentuk tubuh manusia menjadi sempurna dengan ikatan-ikatan unsur tadi. Di dalam Alkitab mengatakan itu air dan tanah. Tetapi dalam dunia sains dikatakan bahwa itu adalah unsur-unsur yang diciptakan lewat mekanisme di mana Tuhan hadir sebagai saudara-saudara sekalian, sebagai membuat unsur itu menjadi memiliki sifat. Saudara-saudara tahu zat partikel disebut sebagai ejekan kepada orang yang percaya pada Tuhan, karena para ilmuwan yang menemukan itu mengatakan masuk ke dalam partikel yang tidak bermassa itu, mungkin itu Tuhan kalian. Maka jadilah itu kemudian disebut teori God particle. Sehingga saudara-saudara sekalian, itulah awal dari terbentuknya manusia. Yang kemudian saudara, jadilah pembentukan pikiran dan perasaan manusia. Kadang-kadang saudara-saudara, kita sulit membedakan apa yang dimaksud dengan jiwa dan roh. Roh ternyata saudara-saudara sekalian, ketika dia masuk di dalam tubuh Adam, dia mengaktifkan yang disebut dengan tanda-tanda kehidupan atau vital sign. Itu roh yang bekerja secara energis. Hari ini saudara-saudara tidak bisa memerintahkan apa jantung stop dulu, nafas stop dulu, atau darah jangan dulu berjalan, karena dia bekerja secara independen. Sehingga ketika dia hadirlah kehidupan. Nah sekarang saudara-saudara sekalian, tugas pertama dari roh ternyata menghadirkan kehidupan dan membentuk tubuh manusia menjadi sempurna. Dan selanjutnya berikutnya versi sains adalah dia membentuk pikiran dan perasaan manusia. Bagaimana cara dalam mekanisme psikologi terbentuknya pikiran dan perasaan manusia? Saudara-saudara tahu bahwa roh Tuhan itu yang mengikat satu dengan yang lain unsur-unsur tadi menjadi tulang, darah, dan kemudian tubuh manusia itu digerakkan oleh energi. Itulah yang kemudian disebut dengan roh. Itulah yang disebut dengan energi. Roh Tuhan yang bekerja secara energis dalam menghadirkan penciptaan. Sehingga saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin sedikit memberikan masukan dalam orasi ilmiah ini. Bagaimana terbentuknya pikiran dan perasaan manusia. Ternyata, saudara sekalian, roh Tuhan itu bukan cuma bicara sebagai energi atau bekerja secara energi, tapi roh Tuhan itu adalah juga pribadi. Pribadi tadi yang unsur-unsur tadi memiliki sifat. Karena dia sebagai satu pribadi, saudara-saudara, maka kemudian jadilah dia memiliki sifat-sifat. Apa sifat-sifat Tuhan itu, saudara-saudara? Dalam alam kehidupan ini ada alam yang berbeda, yaitu alam kehidupan dan alam kematian atau alam roh. Alam roh sana adalah alam yang tanpa batas. Alam kehidupan kita adalah alam yang terbatas. Di mana perbedaan antara alam tanpa batas dan terbatas? Alam roh itu tidak terbatas karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi alam roh sana, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi alam dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa artinya dibatasi ruang dan waktu, saudara-saudara? Hari ini saya yang hidup di alam kehidupan, saya tidak tahu apa yang terjadi besok, lusa, tahun depan, karena saya dibatasi oleh waktu. Saya tidak tahu masa depan saudara-saudara sebagai wisudawan. Saya tidak tahu masa lalu saudara-saudara sebagai wisudawan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saudara-saudara pada masa-masa yang akan datang, karena saya dibatasi oleh waktu. Saya hari ini tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta, tidak tahu apa yang terjadi di Amerika secara bersamaan, karena saya dibatasi oleh ruang. Berbeda dengan alam roh sana, saudara-saudara, di mana kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang Tuhan tinggal dan menetap di situ. Sehingga saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada kita pada masa akan datang. Besok, lusa, ke depan, Tuhan tahu. Masa lalu kita, Tuhan tahu. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang.
dalam saat yang bersamaan Tuhan tahu di Amerika, di Jakarta, di Sangir, di Talau, dan di Manado. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Itulah perbedaan antara kehidupan dan alam roh. Ternyata saudara-saudara, itulah yang menghadirkan ekspresi manusia. Karena kita terbatas saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Maka timbullah sifat-sifat saya. Apa sifat itu? Takut, cemas, khawatir. Karena saya tidak tahu masa lalu, saya marah, saya emosi, saya gelisah. Saudara-saudara, itulah yang disebut dengan sifat-sifat manusia yang hadir karena keterbatasan manusia. Dalam ilmu psikologi saudara-saudara sekalian, bahwa kehadiran sifat manusia itu dihadirkan karena keterbatasan manusia. Beda dengan yang ada di sana. Tuhan memiliki sifat-sifat universal atau tidak terbatas. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kekuatan, kemampuan, kebahagiaan, kegembiraan. Semua itu hadir saudara-saudara sekalian karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya berbeda